Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sidik Pratama dengan nomor induk mahasiswa 16016171114 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul model latihan kelincahan futsal untuk ekstrakurikuler SMKN 58 Jakarta. Di sini ada latar belakang. Pada saat ini, materi mengenai pembelajaran atau latihan, khususnya aktivitas fisik atau latihan kelincahan futsal, mudah didapatkan. Namun hal itu tidak serta-merta meningkatkan kualitas permainan futsal di sekolah. Kurangnya durasi latihan ekstrakurikuler SMKN 58 Jakarta tiap minggu berpengaruh kepada pengulangan suatu gerak, terutama dalam hal kekuatan fisik. Dari hal tersebut berdampak peneliti menemukan masalah dalam latihan fisik pemain, khususnya kelincahan, sehingga pemain kesulitan dalam mengendalikan gerak tubuh dengan baik, mengubah arah tubuh dengan cepat, dan lebih efisien tanpa harus kehilangan keseimbangan. Selanjutnya itu ada rumusan masalah dan kegunaan penelitian. Rumusan masalah: bagaimana model latihan kelincahan futsal untuk ekstrakurikuler SMKN 58 Jakarta. Untuk kegunaan penelitian ada 5. Yang pertama itu memberikan pengalaman baru dalam proses kegiatan latihan sehingga pemain tidak merasa jenuh. Yang kedua itu menjadi pilihan referensi bagi para pelatih untuk memperluas pengetahuan dalam menerapkan latihan kelincahan dalam permainan futsal. Yang ketiga itu menjadi acuan pelatih berkreativitas dalam membuat variasi bentuk latihan kelincahan. Dan yang terakhir, yang kelima, diharapkan menjadi pedoman yang menambah wawasan baik pelatih dan mahasiswa yang membaca karya ilmiah yang peneliti buat sebagai informasi tambahan yang telah disajikan. Selanjutnya ada konsep pengembangan model. Untuk konsep pengembangan model di sini ada 5. Yang pertama itu ada model ADI. Salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar desain sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari. Model ini sesuai dengan namanya terdiri dari 5 fase atau tahap utama, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Yang kedua itu ada model Borg-Engel. Model ini adalah model pengembangan di mana hasil pencarian digunakan untuk merancang produk dan prosedur baru, yang kemudian diuji secara sistematis di lapangan, dievaluasi dan disempurnakan untuk memenuhi kriteria tertentu, yaitu efektivitas dan berkualitas. Yang ketiga ada model Sugiono. Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Yang keempat itu ada model Sukmadinata. Penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D), yaitu penelitian yang bertujuan menghasilkan produk baru dengan menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima itu ada model Gerald E. Kemp. Menurut Kemp, dalam Trianto, pengembangan perangkat merupakan suatu lingkaran yang kontinum. Pengembangan perangkat ini dimulai dari titik manapun sesuai di dalam siklus tersebut. Selanjutnya ada konsep model yang dikembangkan. Dalam mengembangkan desain model yang diadaptasi dari buku Indonesia Futsal Coaching Manual, karangan dari Forum Diskusi Pelatih Futsal Indonesia atau FDPFI tahun 2021 sebagai pedoman dalam mengembangkan model latihan kelincahan. Bisa dilihat ini adalah konsep model yang dikembangkannya. Selanjutnya ada kerangka teoritik. Yang pertama itu ada hakikat latihan.
Definisi latihan yang berasal dari kata praktis atau adalah aktivitas untuk meningkatkan keterampilan atau kemahiran berolahraga dengan menggunakan berbagai peralatan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan cabang olahraganya. Artinya, selama dalam kegiatan proses latihan agar dapat menguasai keterampilan gerak cabang olahraganya selalu dibantu dengan menggunakan berbagai peralatan pendukung. Emral 2017 halaman 8. Yang kedua itu ada hakikat kelincahan. Menurut Muhajir 2006-67, dalam Daryanto dan Hidayat 2016, kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Kelincahan berkaitan dengan tingkat kelentukan. Tanpa kelentukan yang baik, seseorang tidak dapat bergerak dengan lincah. Selain itu, faktor keseimbangan berpengaruh terhadap kemampuan kelincahan seseorang. Yang selanjutnya, yang ketiga ada hakikat futsal. Menurut Irawan 2009, permainan futsal adalah permainan yang memiliki satu tujuan, yaitu menjadi pemenang dengan cara mencetak gol, berusaha mencegah lawan untuk membuat gol dengan cara yang sesuai dengan peraturan permainan. Dalam olahraga futsal dibutuhkan pemain yang memiliki teknik dasar seperti passing, kontrol, shooting, dan dribbling. Pemain yang memiliki keterampilan baik dalam olahraga futsal pasti akan bermain baik. Yang keempat ada hakikat ekstrakurikuler. Menurut Utomo 2017, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dibentuk untuk menampung dan menyalurkan bakat dari siswa yang ingin berprestasi di bidang non-akademik serta untuk mengasah kemampuan potensi diri. Jenis kegiatan ekstrakurikuler beragam serta eksistensinya disesuaikan oleh kebijakan sekolah dan sarana prasarana yang ada, serta potensi sumber daya manusia dan minat siswa. Yang selanjutnya itu ada rancangan model. Research and development adalah penelitian dan pengembangan adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu. Menguji keefektifan dari produk tersebut. Salah satu model penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh peneliti adalah model pengembangan dari ADI. Terdapat 5 tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada analisa, yang kedua itu ada desain, yang ketiga itu pengembangan model, yang keempat ada evaluasi, dan yang kelima pelaksanaan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada tujuan penelitian. Tujuannya mengembangkan model latihan kelincahan futsal untuk siswa ekstrakurikuler SMKN 58 Jakarta yang berguna untuk memberikan inovasi dan variasi pada latihan. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian lapangan Halim Futsal, Jalan Raya Pondok Gede, Halim, samping kantor Satarlan, Jakarta Timur. Waktu penelitiannya November 2021 sampai Desember 2021. Yang ketiga ada karakteristik model yang dikembangkan. Perencanaan dan penyusunan penelitian ini adalah pengembangan produk berupa model latihan kelincahan pada permainan futsal. Sasaran dalam penelitian dan pengembangan model latihan kelincahan ini adalah para siswa ekstrakurikuler futsal SMKN 58 Jakarta. Yang keempat ada pendekatan dan metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan research and development untuk mengembangkan dan memvalidasi produk berupa model latihan kelincahan untuk siswa ekstrakurikuler SMKN 58 Jakarta. Dan yang kelima itu langkah pengembangan model. Ada 3. Yang pertama itu penelitian pendahuluan, yang kedua itu perencanaan pengembangan model, yang ketiga itu validasi, evaluasi, dan revisi model. Di sini bisa dilihat hasil penelitian yang saya lakukan. Di sini saya melakukan validasi ke 3 orang ahli. Yang pertama itu Bapak Eko Prabowo MPD, dosen ahli sepak bola dan futsal UNJ. Yang kedua itu Bang Dedi Ahadiat Putra, pelatih futsal AFC level 2. Dan yang ketiga itu Bang Sulaiman Budi, pelatih futsal AFC level 2. Selanjutnya ada pembahasan. Di sini ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang pertama adanya dukungan kerjasama yang baik dari pihak kampus melalui fakultas dan program studi dalam penyusunan skripsi. Yang kedua itu arahan serta bimbingan yang selalu diberikan oleh dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi. Yang ketiga itu kritikan dan saran
oleh para ahli yang terlibat untuk membantu menyelesaikan masalah pada penelitian ini. Yang keempat, masukan dari rekan-rekan kampus dalam pengembangan model latihan ini. Dan yang kelima itu dukungan besar rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat moral. Adapun faktor penghambatnya, faktor situasi di tengah pandemi wabah COVID-19 ini sesuai dengan ketetapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri nomor 67 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1 coronavirus di SEASE 2019 di wilayah Jawa, Bali. Hal ini menjadi kendala dalam uji coba lapangan untuk model yang sudah direncanakan dan telah melewati validasi ahli, namun atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan faktor pendukung, penelitian ini bisa berhasil diselesaikan dengan baik. Yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, setelah melalui proses validasi dan penelitian dari 20 model pengembangan, peneliti menghasilkan 17 model latihan kelincahan futsal yang layak digunakan untuk siswa ekstrakurikuler futsal SMKR 58 Jakarta. Nah, untuk sarannya ada 3. Yang pertama itu pengembangan buku dan video model latihan kelincahan futsal ini perlu dikembangkan lagi supaya menjadi lebih baik dan referensi latihan fisik permainan futsal khususnya kelincahan menjadi semakin banyak dengan cara bentuk model yang lebih inovatif dan variatif sehingga pembaca akan lebih mudah untuk memilih dan membuat program latihan khususnya latihan kelincahan pada permainan futsal. Dalam proses latihan kelincahan futsal diharapkan siswa mampu meningkatkan gerakan kelincahannya. Dan yang ketiga yang terakhir, pelatih atau guru diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan suatu model latihan yang disesuaikan dengan masalah dan karakteristik siswa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.